saya Helda Rumanti dengan nomor NIM 062140510500. Kemudian dan rekan saya. Hai, saya Faya Ariani dengan NIM 062140512633. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas perkembangan manajemen. Adapun pokok pembahasan yang pertama itu ada perkembangan teori manajemen, lalu manajemen ilmiah, kemudian hubungan manusia, manajemen modern, pendekatan sistem, dan yang terakhir itu pendekatan kontingensi. Penjelasan pertama, langsung saja saya jelaskan sendiri. Yang pertama itu ada perkembangan teori manajemen. Perkembangan teori manajemen sangat pesat. Teori-teori dan prinsip-prinsip manajemen membuat lebih mudah bagi manajer untuk memutuskan apa yang harus dilakukan agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif tanpa teori. Sayangnya, sampai sekarang tidak ada suatu teori umum atau sekumpulan hukum bagi manajemen yang dapat diterapkan untuk semua situasi. Sebagai manajer akan menjumpai banyak pandangan tentang manajemen. Setiap pandangan mungkin berguna untuk berbagai masalah yang berbeda. Menurut Taylor, ada 4 prinsip-prinsip atau petunjuk-petunjuk manajemen yang bersifat penting antara lain. Yang pertama itu ada pengembangan metode kerja terbaik. Lalu yang kedua itu ada pemilihan serta pengembangan pekerja-pekerja. Dan yang ketiga itu ada usaha untuk menghubungkan dan mempersatukan metode kerja terbaik dan pekerja terpilih serta terlatih. Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada kerjasama antara manajer dan non-manajer. Kemudian yang kedua itu ada manajemen ilmiah. Teori manajemen ilmiah muncul sebagian dari kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Satu-satunya cara untuk meningkatkan produktivitas adalah menaikkan efisiensi para pekerja. Oleh karena itu, Frederick W. Taylor, Henry L. Gantt, dan Frank serta Lillian Gilbert memikirkan prinsip-prinsip pertama yang dikenal sebagai teori manajemen ilmiah. Menurut Frederick Winslow Taylor, dia menerapkan cara-cara ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah dalam perusahaan, dan dari hasil analisanya menetapkan beberapa prinsip yang menggantikan sistem coba-coba yang lazim. Kemudian, menurut Frank dan Lillian Gilbert, mereka memberikan kontribusi bagi manajemen ilmiah sebagai tim suami dan istri. Dalam konsep mereka, gerakan dan kelelahan saling berkaitan. Setiap gerakan yang dihilangkan akan mengurangi kelelahan. Lalu, kemudian yang selanjutnya itu menurut Henry Lawrence Gantt. Ia memperkenalkan sistem bonus. Jadi setiap pekerja yang berhasil menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya akan menerima bonus sebesar 50 sen. Kemudian yang terakhir itu ada menurut Harrington Emerson. Ia mengemukakan prinsip pokok bahwa uang akan lebih berhasil bila mereka mengetahui tujuan terhadap mana segala usaha dikenakan. Pemborosan dan ketidakefisienan adalah masalah-masalah yang dilihat Emerson sebagai penyakit sistem industri. Yang ketiga, hubungan manusia. Aliran hubungan manusiawi atau perilaku manusia muncul karena ketidakpuasan bahwa yang dikemukakan pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Para manajer masih menghadapi kesulitan dan frustasi karena karyawan tidak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional. 3 cara meningkatkan produktivitas menurut Hugo Masterberg. Yang pertama, penemuan best possible person, yaitu menempatkan seorang pekerja terbaik
yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Yang kedua, penciptaan best possible work, yaitu menciptakan tata kerja yang terbaik. Yang ketiga, penggunaan best possible effect, yaitu menggunakan pengaruh psikologis agar memperoleh dampak yang paling tepat dalam mendorong atau memotivasi karyawan. Hubungan manusia di antara anggota kelompok terpilih maupun dengan peneliti atau pengawas lebih penting dalam meningkatkan produktivitas daripada perubahan kondisi kerja, seperti upah dinaikkan, periode istirahat, dan jam makan siang lamanya diubah-ubah, serta hari kerja dan minggu kerja yang diperpendek. Para ahli menyimpulkan bahwa rantai reaksi emosional yang kompleks lebih memengaruhi tingkat produktivitas. Hubungan manusiawi di antara anggota kelompok terpilih maupun dengan peneliti atau pengawas lebih penting dalam menentukan produktivitas daripada perubahan kondisi kerja di atas. Yang keempat, manajemen modern. Teori memberikan pengaruh yang sangat kuat. Semakin lama kita menggunakan suatu teori, kita semakin mengenal dan merasa nyaman dengannya, dan semakin kita cenderung tidak mencari teori alternatif kecuali ada peristiwa yang memaksa kita untuk berubah. Hal ini mampu menerangkan mengapa teori manajemen modern benar-benar adalah mozaik kaya dari berbagai teori yang paling sedikit telah bertahan selama 1 abad terakhir. Keuntungan kita dalam mempelajari teori ini yaitu keadaan ini akan menyiapkan diri kita untuk menghadapi pengalaman sendiri dalam berorganisasi. Yang kelima, pendekatan sistem. Pendekatan sistem pada manajemen bermaksud untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Sebagai suatu pendekatan manajemen, sistem mencakup baik sistem umum maupun khusus dan analisa tertutup maupun terbuka. Pendekatan sistem umum pada manajemen dapat dikaitkan dengan konsep-konsep organisasi formal dan teknis filosofis dan sosio-psikologis. Jadi, dalam analisa manajemen modern, baik pendekatan sistem terbuka maupun sistem tertutup digunakan. Yang keenam, pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi dikembangkan oleh manajer, konsultan, dan peneliti yang mencoba menerapkan berbagai konsep aliran besar pada situasi kehidupan nyata. Menurut pendekatan ini, tugas manajer adalah mengidentifikasi teknik mana pada situasi tertentu di bawah keadaan tertentu dan pada waktu tertentu akan membantu pencapaian tujuan manajemen. Adapun kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan tadi, yaitu perkembangan teori manajemen merupakan sejarah yang terjadi dalam rangka penyempurnaan berbagai hal yang berkaitan dengan ilmu manajemen. Teori-teori dan prinsip-prinsip manajemen membuat lebih mudah bagi manajer untuk memutuskan apa yang harus dilakukan agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif tanpa teori. Semua pembahasan adalah berupa intuisi, dugaan dan harapan yang akan membatasi penggunaannya dalam organisasi yang semakin kompleks. Keluruhan dari tokoh-tokoh manajemen ini merupakan orang-orang yang mempunyai hubungan dengan penerapan ilmu manajemen di perusahaan yang dipimpinnya ataupun sebagai pemiliknya. Perkembangan ilmu manajemen ini dapat ditinjau dari beberapa sudut dan kelompok antara lain kelompok manajemen ilmiah, kelompok perilaku, dan manajemen modern. Penemuan lainnya adalah bahwa kelompok kerja informal lingkungan sosial karyawan juga mempunyai pengaruh besar pada produktivitas. Kemudian, konsep makhluk sosial dimotivasi oleh kebutuhan sosial.
Mungkin itu saja video dari kami, and thanks for watching guys.